Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari sambut hari yang baru, hari yang penuh berkat Tuhan dengan penuh semangat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sembari mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana seharusnya dan apa yang seharusnya kita pinta dalam doa kita kepada Allah Bapa melalui doa. Pertama, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berseru dengan memanggil nama Tuhan yang kita sembah dengan Bapa kami yang di surga. Yesus mengajak kita untuk mempercayai bahwa Tuhan Allah adalah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita adalah anak-anaknya yang sesungguhnya. Hubungan kita dengan Tuhan Allah adalah hubungan yang sangat dekat, seperti hubungan seorang bapa dengan anak yang penuh cinta kasih, di mana anak tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki keengganan untuk meminta dan dekat kepada bapaknya. Tentu jika masih ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi enggan, sungkan, atau takut berdoa, takut meminta, takut dekat dengan Tuhan Allah, itu merupakan indikasi bahwa dirinya sungguh jauh dari Tuhan Allah. Yang kedua, saudaraku, Yesus mengajarkan kita berdoa, di mana dalam doa itu ada 7 permintaan. Dan permintaan yang pertama adalah dikuduskanlah namamu. Apakah Tuhan yang kita sembah itu kurang kudus sehingga kita meminta supaya namanya dikuduskan? Tidak, saudaraku. Tanpa manusia meminta pun, Tuhan itu tetap dan senantiasa kudus, sebab Dia adalah Maha Kudus dan keberadaannya adalah kudus sejak semula hingga akhir. Sebelum manusia diciptakan pun, Dia sudah kudus. Sekalipun semua manusia menistakan nama Tuhan Allah, kekudusannya tidak akan berkurang dan tidak akan luntur sama sekali. Jika demikian, mengapa Tuhan Yesus mengajar kita berdoa demikian? Kita meminta dikuduskanlah namamu. Maksudnya adalah dengan doa itu supaya Allah Bapa yang kita sembah itu kudus di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan Allah itu kudus dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam tindakan kita. Supaya Dia senantiasa kudus, bukan hanya ketika kita berbicara tentang nama Tuhan, tetapi juga ketika kita memikirkannya, ketika kita dalam kesulitan, dan ketika kita dalam bahaya. Ketika kita berbicara tentang Tuhan dengan rasa hormat, baik dalam tindakan maupun ibadah kita, bukan membuat dan menjadikan nama Tuhan sebagai guyonan atau menjadikannya sebagai bahan lelucon atau lawak, sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku Kristen, yang bahkan mempostingnya di media sosial sebagai lelucon. Saudaraku yang terkasih, pikirkan dan renungkanlah bagaimana jika saudara menghina dan menistakan ayah atau bapakmu. Tentu ayahmu pasti tersinggung, dan tentu dia sakit hati, dan mungkin juga tentu dia murka. Jika saudara ingin senantiasa diberkati oleh
Allah Bapa, dikasihi oleh Allah Bapa, maka senantiasalah kuduskan Dia dalam kehidupanmu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dalam aktivitasmu hari ini. Amin.